Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, saya Priscilia Septiani Ayu dengan nomor NIM 195090401111043 dan saya adalah salah satu mahasiswi jurusan matematika di Universitas Brawijaya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Nah, sebelum ke selisih dua proporsi ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih estimasi interval itu gitu. Jadi, estimasi interval itu adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Nah, estimasi interval ini juga memungkinkan untuk mengukur derajat kepercayaan terhadap ketelitian estimasi. Nah, estimasi interval ini juga akan memberikan nilai parameter dalam suatu intervalnya. Yang dimaksud di sini tuh bukan nilai tunggal berarti. Nah, di sini saya punya misalkan X1, X2 sampai dengan Xn1 dan Y1, Y2 sampai dengan Yn2 sampel acak berukuran N1 dan N2 dari distribusi Bernoulli. Nah, di sini Xi berdistribusi binomial 1, θ1 di mana satunya ini merupakan N-nya, satu ini merupakan N-nya, dan untuk θ1 ini merupakan peluang suksesnya. Dan YI berdistribusi binomial 1 min θ2 di mana I-nya 1 ini merupakan N-nya dan θ2 ini sama dengan peluang suksesnya. Nah, di sini kita ingin mendapatkan estimasi interval untuk θ1 min θ2. Kita gunakan mu X min mu Y atau rata-ratanya dari X adalah θ1 dan untuk rata-ratanya dari Y itu adalah θ2. Nah, dari sini kita bisa memperoleh pivotal quantity, maaf ini kurang ya. Kita bisa memperoleh pivotal quantity untuk mu X min mu Y atau θ1 min θ2 ini dari ini. Kita tahu bahwa X bar ini sama dengan estimator unbiased untuk θ1 dan untuk Y bar ini sama dengan estimator unbiased untuk θ2. Kita misalkan untuk X barnya ini adalah θ1 ya. Untuk X barnya adalah θ1 dan untuk Y barnya ini adalah θ caping 2, maaf, θ caping 1 dan θ caping 2. Untuk X barnya ini seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ekspektasi X bar min Y bar itu kita bisa pecah dulu nih. Kita bisa pecah menjadi ekspektasi X bar dikurangi ekspektasi Y bar seperti ini. Nah, dalam distribusi sampling untuk ekspektasi X bar ini akan sama dengan ekspektasi X seperti ini kan. Sama halnya dengan ekspektasi Y bar itu akan sama dengan dalam distribusi sampling itu akan sama dengan ekspektasi Y. Nah, dan ini semua ini akan sama dengan θ1 dikurangi θ2 akan menghasilkan ini. Nah, sekarang untuk yang variansinya. Untuk variansi ini kita bisa gunakan sifat bahwa variansi dari ini X bar min Y bar itu kan hasilnya ini. Nah, sebelum itu untuk variansinya ini itu kita bisa ubah atau sama saja dengan seperti ini. Variansi X bar
ditambah dengan variansi Y bar. Seperti ini, min ini ya. Variansi min Y bar. Nah, sebenarnya ini itu masih ditambah dengan 2 kali kovariansinya. Karena X dan Y ini tidak saling mempengaruhi, maka kovariansinya itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi tidak perlu ditulis ya, karena kovariansinya itu nanti ujung-ujungnya juga akan sama dengan 0. Nah, untuk yang variansi min Y bar ini itu sama dengan variansi Y, ya, akan sama dengan variansi Y. Jadi untuk variansi min Y bar ini akan sama dengan variansi Y. Karena apa? Karena kita ketahui ini. Misalkan nih ada variansi X plus B. Nah, ini itu akan sama dengan A kuadrat. Maaf, ini ya nggak apa-apa sih, aku tulis ini aja. Variansi X. Seperti ini. Nah, dari sini itu akan menghasilkan ini, untuk variansi min Y bar itu nanti akan sama dengan variansi Y bar. Akan sama dengan variansi Y bar. Oke, setelah itu kita perlu mencari variansi untuk XI. Aku tulis di sini ya. Variansi XI itu akan sama dengan theta 1 dikali dengan 1 min theta 1. Nah, untuk theta 1-nya ini itu dari mana? Ini itu adalah peluang suksesnya dari ini, XI-nya. Nah, sedangkan UI ini itu adalah peluang gagalnya. Sama dengan variansi untuk YI, maaf. Untuk variansi YI. Untuk variansi YI ini berarti peluang suksesnya apa? Theta 2. Peluang gagalnya apa? 1 min theta 2. Nah, seperti ini. Dari sini, ini belum per ini ya, di per N1 ini dibagi N2. Karena ini itu kan variansinya berarti tinggal kita bagi dengan sampel acaknya. Sampel acaknya kan ya ini N1 sama N2. Jadi untuk per variansinya ini kita bagi dengan sampel acaknya. Nah, dari sini nih kita langsung mendapatkan ini dia untuk variansi Y bar min X bar min Y bar seperti ini. Lanjut ke ini, estimasi interval selisih 2 proporsi yang kita udah dapetin bentuknya seperti ini. Nah, ini mirip seperti yang sebelumnya ya. Untuk mendapatkan estimasi interval proporsi kita gunakan distribusi Z. Distribusi Z, aku tulis di sini aja seperti ini. Ini berarti min Z alfa per 2. Ini berarti Z alfa per 2 dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa seperti ini. Nah, kita ingat bahwa
Saya tulis di sini untuk theta 1 caping dikurangi theta 2 caping itu dikurangi dengan ini theta 1 caping min theta 2 caping dibagi dengan variansinya yang kita peroleh tadi. Ini aku misalkan P besar saja ya. Itu berdistribusi normal baku N 0,1 seperti ini. Nah, karena kita gunakan metode pivotal quantity, maka yang ada di tengah ini tuh harus tinggal theta 1 min theta 2. Karena theta 1 min theta 2 ini ada di pembilang dan penyebut, kita gunakan langkah yang mirip untuk mencari interval untuk yang proporsi. Nah, kita ingat kembali bahwa yang ini itu konvergen normal baku ataupun berdistribusi normal baku N 0,1. Ya kan, berdistribusi normal baku 0,1. Nah, kita bisa cek juga bahwa saya tulis, ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Saya hapus sebentar. Nah, kita bisa cek bahwa ini untuk theta 1 caping itu konvergen ke peluang theta 1. Nah, untuk theta 2 caping itu konvergen ke peluang theta 2. Seperti ini. Nah, terus kalau misalkan ada bentuk seperti ini, ada bentuk Y, N, konvergen ke peluang C. Nah, ini nanti fungsi dari YM-nya itu juga akan konvergen ke peluang fungsi C-nya. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Nah, dari sini kita memperoleh, dari hal ini kita bisa memperoleh theta 1 caping dikali dengan 1 min theta 1 caping dibagi dengan N1 itu konvergen ke peluang theta 1 dikali dikali ini kurung ya, maksudnya 1 min theta 1 per N2 N1 maaf, saya hapus dulu. N1. Begitu juga untuk yang theta caping 2. Untuk yang theta caping 2 itu dikali 1 min theta caping 2
per N1 itu akan konvergen ke peluang theta 2 1 min theta 2 per N, seperti ini, per N2 maksudnya. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke ini, misal kita punya xn itu konvergen ke peluang A, berarti yn ini kita misalkan konvergen ke peluang B. Maka dari sini itu kita dapat untuk penjumlahan xn dan yn, penjumlahan xn dan yn itu akan konvergen ke peluang A plus B juga, seperti ini, ya kan, seperti ini. Nah, dari situ, dari bentuk ini kita mendapatkan penjumlahannya, dari ini, yaitu saya tulis di bawah ya. Saya tulis di sini untuk theta 1 caping dikali dengan 1 min theta 1 caping dibagi dengan N1 ditambah theta 2 caping dikali dengan 1 min theta 2 caping dibagi dengan N2. Itu akan konvergen ke peluang theta 1 dikali dengan 1 min theta 1 per N1 ditambah theta 2 1 min theta 2 per N2. Seperti ini. Ini mungkin biar lebih mudah aku misalin V besar ya. Dan untuk ini aku misalin V kecil. Nah, supaya mengarah ke arah ini, kita gunakan, misalkan saya punya 1 per akar V besar. Akar V besar. Itu akan konvergen ke peluang 1 per akar V kecil. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kita akan, tadi sebelum itu kan kita sempat bahas kalau misalkan ini, kalau misalkan theta di sebelumnya mungkin ya, bentar. Oh tidak, berarti saya hapus tadi. Jadi saya tulis kembali saja untuk theta 1 caping dikurangi theta 2 caping itu dikurangi theta 1 min theta 2 dibagi per ini, aku misal dibagi dengan ini, itu
0,1. Nah, seperti ini. Setelah itu, dengan sifat yang ini tadi, kita langsung aja kalikan ini saya hapus. Langsung aja kita kalikan ke akar T kecil ini, kita kalikan dengan ini dibagi dengan akar T besar, kita bagi dengan ini. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, kita bisa coret dari ini. Kenapa saya bisa coret ini? Karena dari sini kita gunakan sifat yang ini, xn itu konvergen ke peluang T, berarti yn ke peluang Y. Jadi untuk perkalian xn dikali dengan yn itu akan sama dengan CY. Udah, dari situ kita dapat ini langsung, berarti kita coret, dan ini itu berdistribusi normal baku N 0,1. Nah, seperti ini. Jadinya kan ini tersisa tinggal di pembilangnya saja kan untuk theta 1 min theta 2 nya, sehingga kita memperoleh ini kurang ya, maaf. Nah, akhirnya kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Ini dia. Setelah itu kita lanjut ke teorema jika X1 variabel acak binomial dengan parameter N1 dan θ1 dan X2 adalah variabel acak binomial dengan parameter N2 dan θ2, N1 dan N2 itu besar dan θ caping 1 sama dengan X1 per N1 dan untuk θ caping 2 itu sama dengan X2 per N, maka kita akan mendapatkan yang udah kita dapatkan tadi. Ini dapatkan ini, dan ini itu adalah aproksimasi interval konfidensi 1 min alfa kali 100% untuk θ1 min θ2. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Di sini saya punya data seperti ini. Kota Trenggalek berencana akan memberlakukan PSBB dalam rangka mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Nah, sebelum itu dilakukan survei kepada masyarakat di 2 kecamatan di kota, maaf ini harusnya Trenggalek ya, kota Trenggalek. Dari 1.000 penduduk yang dipilih secara acak di Kecamatan Watulimo, 550 diantaranya menyetujui rencana PSBB tersebut. Sedangkan dari 1.000 penduduk yang dipilih secara acak di Kecamatan Pakel, hanya 400 orang yang menyetujui rencana tersebut. Nah, yang kita cari selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sebenarnya dari penduduk di Watulimo dan Pakel yang setuju dengan rencana tersebut. Nah, jadi dari sini kita dapat data ini ya, misalkan untuk data 1 itu di Kecamatan Watulimo, berarti ada 550 yang menyetujui rencana PSBB dari 1.000 penduduk. Sedangkan data 2 itu dari Kecamatan Pakel, di mana hanya 400 yang menyetujui dari 1.000 penduduk. Nah, langsung aja nanti kita memperoleh seperti ini. Untuk θ caping 1 itu kan berarti X1 min per N1, di mana X1-nya ini adalah yang menyetujui dari Kecamatan Watulimo tadi, yaitu 550,
dibagi dengan 1000 sama dengan 0,55. Sama dengan 0,55. Dan untuk theta caping 2 itu dari Kecamatan Pakel. Untuk X2-nya itu yang menyetujui tadi ada 400 dibagi dengan N2. N2 ini yang penduduk keseluruhannya 1000 sama dengan 0,4. Nah, langsung saja kita substitusikan ke tadi yang sudah kita dapatkan tadi. Ke hasil yang kita peroleh tadi, dan peluangnya yang ditanyakan tadi kan 95% ya, atau seperti ini, sama dengan 0,025. Nah, 0,25. Untuk menyelesaikan ini berarti kita perlu tabel ya. Jadi untuk tabelnya ini yang saya gunakan adalah untuk peluang Z lebih besar 0 dan kurang dari Z kecil. Nah, kalau kita ingin dapatkan Z 0,025, angka yang kita lihat pada tabel adalah, kita lihat pada tabel adalah ini 0,4750. Di sini bernilai 1,9, terus atasnya ke potong ya. Berarti sebentar, 0,0 tuh. Oke, berarti jadinya kita dapat nilainya 1,96 seperti ini. Nah, setelah kita selesai lihat tabelnya, langsung aja kita masukkan ke yang udah kita dapatkan tadi. Nah, di sini kita memperoleh selangnya. Selangnya ini. Tuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.